Jadi di sini kita akan menjelaskan sedikit mengenai yang disebut dengan negara-negara demokratis. Jadi dalam dunia modern, sekitar 60% dari negara-negara di dunia itu dianggap sebagai suatu negara demokratis. 60% negara demokratis. Jadi asal usul kata demokratis itu berasal daripada suatu penggabungan dua kata Yunani, yaitu apa? Yaitu demos yang berarti rakyat dan kratia yang berarti pemerintahan. Ya, demos dan kratia, rakyat dan pemerintahan. Jadi di negara-negara demokratis, pemilihan umum itu cenderung bebas dan adil. Salah satu cara ya untuk mengukur kebebasan dan keadilan dalam pemilihan umum itu adalah melalui suatu sejarah politik daripada suatu negara yang dimana menunjukkan partai oposisi berhasil memenangkan suatu kekuasaan ya melalui suatu pemilu. Jadi di sini kita bisa menggarisbawahi salah satu cara untuk mengukur kebebasan dan keadilan dalam pemilihan umum itu adalah melalui sejarah politik suatu negara yang dimana menunjukkan suatu partai oposisi yang berhasil memenangkan kekuasaan melalui pemilu. Bayangkan, bayangkan ya, sebuah negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokratis, namun selama 50 tahun terdapat pemilihan umum yang dimana bebas dan adil, di mana partai yang sama terpilih berulang kali. Ya kan? Nah, jadi di sini kita perlu melihat bahwasanya pemilihan tersebut ini apakah benar-benar adil dan bebas. Sebaliknya, jika ada negara di mana terdapat klaim pemilihan umum yang bebas dan adil, di mana partai oposisi terus terpilih dan pemerintahan diganti melalui pemilu, maka ada demokrasi yang ada di negara tersebut, meskipun mungkin terdapat suatu kelemahan lainnya. Jadi, di negara-negara demokratis ya, hak-hak politik diakui dan dilaksanakan dalam berbagai derajat. Contohnya, hak politik untuk membentuk partai, asosiasi mahasiswa ya, atau serikat pekerja serta hak politik untuk protes dan melakukan demonstrasi. Tentunya hak-hak ini relatif. Karena apa? Karena di setiap negara ada aturan yang mengatur bagaimana hak-hak ini dilaksanakan. Seperti apa? Seperti tata cara protes atau demonstrasi. Jadi hak selain daripada hak politik, ada pula kebebasan sipil, seperti kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan untuk mempercayai apa yang diinginkan, yaitu adalah suatu kebebasan berkeyakinan. Jadi, di negara demokratis, partai politik ini bersaing satu sama lain dan masing-masing memiliki peluang yang masuk akal untuk memenangkan kompetisi. Namun, pemerintahan yang terpilih tetap memiliki suatu batasan dalam tindakan. Batasan tersebut ini diberlakukan dalam konstitusi, aturan pokok negara, dan oleh hukum negara. Sistem peradilan relatif independen menegakkan baik konstitusi maupun hukum, yang dimana berfungsi untuk membatasi pemerintah dan menetapkan suatu kerangka kerja di dalam dimana masyarakat itu berfungsi. Jadi di sini ada terdapat hal itu disebut dengan otoritan dan demokratik. Nah, otoritan ini ada tiga. Contohnya apa? Militer, ya, militer. Yang kedua religius dan ideologi. Otoritan, otoriter. Ada otoriter terbagi tiga, itu militer, religius, dan ideologi. Contoh daripada militer apa? Pakistan, ya kan? Contoh dari religius apa? Taliban, Afghanistan. Contoh daripada ideologi apa? Cina. Nah, itu adalah suatu otoriter terhadap suatu yang disebut dengan konsep otoriter. Nah, itu dalam otoriter ada tiga ya. Nah, satu lagi, ada yang bersifat demokratis. Demokratis ini terbagi dari klasifikasi ada tiga. Ya. Yang pertama, itu terbagi menjadi dua, ya, yaitu adalah partisipator demokrasi dan representatif demokrasi. Nah, itu demokratis pada yang pertama. Yang pertama ada dua, yaitu adalah partisipasi demokrasi dan demokrasi representatif. Untuk klasifikasi yang kedua dalam demokratis itu adalah welfare states. Welfare state ini itu negara yang menggunakannya itu adalah Swedia. Dan yang kedua itu adalah minimalist states. Negara yang menerapkannya itu adalah Amerika. Ini adalah klasifikasi yang kedua yang dimana terdiri pada welfare states dan minimalist states. Yang ketiga, klasifikasi ketiga juga ada tiga bagian, ya, yaitu ada presidential, parliamentary, dan semi-presidential. Presidensial itu menerapkan Amerika, parliamentary juga menerapkannya Inggris, ya, dan ada semi-presidential yang menerapkan itu adalah Prancis. Jadi situ sudah saya jelaskan
Bagaimana kita menunjukkan suatu jenis-jenis status negara, menetapkan suatu yang disebut dengan dua klasifikasi yaitu otoriter dan demokrasi. Jelas teman-teman? Jadi setiap negara itu mempunyai suatu tingkat otoritas atau otoriter atau demokrasi yang berbeda-beda dari situ. Negara yang mencakup itu berbeda-beda ya daripada suatu sistem demokrasi maupun sistem otoriter. Jadi nggak ada negara yang sepenuhnya otoriter maupun sepenuhnya demokratis. Kedua ekstrem ini itu hanyalah model ideal ya yang tidak ada di dunia nyata. Jadi dalam negara otoriter meskipun kekuasaan terpusat, kontrol ini nggak pernah sepenuhnya terlaksana. Ya. Contohnya apa? Contohnya pada masyarakat perbudakan. Meski kekuasaan berada di tangan tuan budak, hal ini nggak akan mencegah suatu budak-budak ini untuk menghindari suatu kontrol tuan mereka. Gitu. Jadi hal itu juga serupa. Demikian pula dengan suatu demokrasi murni. Hak dan kebebasan selalu memiliki batasan, di mana normal, ya, di masa normal, ya, hak-hak dalam demokrasi terbatas oleh hukum, ya. Misalnya apa? Setiap demokrasi memiliki suatu batasan pada hak berbicara dan suatu kebebasan berbicara, suatu kebebasan mempunyai suatu kebebasan dalam berbicara. Namun dalam kondisi luar biasa atau darurat, ya, demokrasi itu bisa membatasi suatu kebebasan guna melindungi masyarakat. Contohnya, dalam ancaman kesehatan masyarakat, demokrasi dapat membatasi kebebasan bergerak melalui jam malam. Pentingnya suatu batasan-batasan dalam masa darurat itu harus bersifat sementara. Jika tidak, hal itu akan mengancam status demokrasi suatu negara. Negara ya bisa berubah dari satu tipe ke tipe lainnya. Misalnya, sebuah negara otoriter dapat menjadi demokratis seiring suatu berkembangnya waktu. Dan sebaliknya hal itu terjadi. Dan ini menekankan perlunya melihat banyak indikator untuk menilai suatu negara apakah demokratis atau tidak. Tidak hanya dari suatu indikator seperti pemilihan saja. Di sini juga kita bisa melihat semua negara demokratis itu mengakui suatu hak ya dan kebebasan tertentu yang dimana terdapat variasi dalam jenis-jenis demokrasi itu sendiri. Perbedaan dalam karakterisasi negara demokratis juga perlu diidentifikasikan ya dan diperhatikan. Demikian suatu penjelasan saya secara singkat ya yang dimana pengantar daripada negara-negara demokratis.